Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana membuat kuis dengan menggunakan latex. Membuat kuis di Moodle maksudnya ya, di Moodle kuis dengan menggunakan di latex. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat kuis dengan latex. Tidak mungkin kalau kesulitan untuk install compile atau compiler buat di latex, maka Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan situs overleaf.com, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa secara langsung mengcompile hasil latex tersebut lewat overleaf.com ini. Nah, yang pertama kita lakukan login ke dalam overleaf.com, overleaf ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya akun overleaf, silahkan login, ataupun yang punya akun share latex dulu ya. Jadi share latex ini sudah digabungkan dengan overleaf, dan kemudian kalau belum punya akun maka silahkan register di menu sini. Nah, sekarang kebetulan saya sudah punya akun overleaf, maka saya tinggal melakukan login pada overleaf-nya. Maka kemudian saya masukkan passwordnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini memang ada beberapa project riset saya taruh di sini. Nah, ini salah satunya latex. Saya ingin membuat kuis pada Moodle atau pada LMS ya, pada LMS dengan menggunakan latex ini. Nah, ini saya sudah taruh di sini menu di Moodle. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ini. Jadi ini beberapa contoh membuat kuis dengan menggunakan model di latex. Nah, berikutnya yang kita harus lakukan adalah pertama, Bapak Ibu bisa membuat ukuran font yang ada di latex tersebut dengan ini ukurannya, yaitu adalah 12 pt. Saya menggunakan ini. Terus kemudian statusnya sebagai artikel. Jangan lupa menggunakan package Moodle. Nah, ini kesulitannya kalau misalkan dengan latex compiler, biasanya Bapak Ibu sekalian harus mendownload lagi ya package untuk Moodle-nya tersebut. Tapi dengan di sini kita tidak perlu install ulang gitu ya, sehingga kita tinggal perlu memanggil saja package Moodle tersebut. Kemudian lakukan ini, bikin dokumen, dan nanti di akhirnya pun kita tutup dengan end dokumen. Nah, di sini saya akan menunjukkan sederhana, ada 3 jenis soal kuis yang akan saya lakukan: bentuk numerical, terus bentuk short answer, dan bentuk multiple choice. Kemudian yang kita lakukan, kita ingin membuat kuis, maka di sini bikin kuis ya. Maka di sini bikin kuis. Jadi bikin kuis dan ditutup dengan end kuis juga. Nah, di sini kita tulis kategorinya, kategori soalnya itu kategori soal apa. Maka saya tulis di sini misalnya kategorinya adalah tes kuis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita masuk bagaimana membuat soalnya. Tentukan jenis soalnya. Jenis soalnya bentuknya numerical kah, short answer kah, atau multiple choice. Maka kalau misalkan bentuknya numerical, kita panggil numerical dan kemudian ditutup dengan n numerical juga. Nah, kemudian di sini kita tentukan berapa poin atau nilai skor pada pertanyaan ini. Misalkan saya tentukan skor di sini 2. Terus kemudian ini question name-nya. Kalau di Moodle Bapak Ibu sekalian disebut sebagai question name. Question name-nya ini adalah operasi dasar. Jadi sebagai contoh, misalkan saya buat soal jika X sama dengan 2 ya. Jika X sama dengan Jadi contoh misalkan pertanyaannya adalah jika X ya, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Oke, maka hitung 2x kuadrat ditambah
Y plus 1 sebagai contoh. Maka Bapak Ibu sekalian bisa menjawabnya dalam menu di sini. Maka jawabannya berapa? Karena X sama dengan 2, Y sama dengan 4, maka hitung 2X kuadrat tambah Y plus 1. Maka jawabannya adalah 4 dikali 2, 8, ditambah 4, 12, tambah 1, 13. Maka jawabannya 13. Bapak Ibu bisa tuliskan di sini jawabannya 13. Berikutnya ini contoh ya. Di sini bentuk soalnya adalah short answer. Bentuk soalnya adalah short answer. Di sini case-nya saya tentukan case-nya harus jawabannya sensitif ya, harus sama ya, besar kecil dan sebagainya harus sama dengan yang ditentukan oleh jawabannya tersebut. Nah, berikutnya sama seperti sebelumnya kita tentukan di sini apa question name-nya. Misalkan di sini saya buat case sensitifnya atau question name-nya adalah hey karakter. Misalkan. Contoh soalnya apa? Contoh soalnya Bapak Ibu sekalian bisa misalkan apakah kepanjangan H pada semboyan hey di Telkom University. Maka Bapak Ibu sekalian bisa menjawab di sini. Kalau jawabannya benar, maka tidak perlu mengedit seperti ini. Maka ini nilainya 0%. Yang betul jawabannya adalah sebagai contoh harmoni. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan nilai presentasi kalau jawabannya agak-agak benar gitu ya. Agak-agak benar. Misalkan kalau di sini misalkan saya bentuk presentasinya 0 saja, maka di sini 0%. Kemudian feedbacknya misalkan saya tulis feedbacknya belajar lebih giat lagi. Di sini jawaban berikutnya misalkan saya tulis misalkan hidup. Terus kemudian ini tanpa feedback pun bisa. Maka di sini misalkan jawabannya adalah misalkan ya saya tulis di sini apa misalkan misalkan horse, kuda gitu ya. Misalkan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa men-setting jawaban di sini. Di sini fraksinya 0, tapi kalau misalkan di sini mau kita kasih jawaban misalkan kita kasih 90% nilainya. Misalkan saya tulis di sini harmoni. Kalau dijawabnya seperti ini, saya kasih skor misalkan 50. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menyatakan skornya seperti itu. Nah, ini jawabannya ini 0. Selain jawaban ini bagaimana? Selain jawaban ini maka nilainya akan tetap 0. Jadi tanpa men-setting ini cukup setting satu saja sebenarnya cukup gitu ya. Sehingga nanti jawaban lain itu tidak bisa keluar jawabannya. Nah, ini contoh soal yang bentuk short answer. Nah, kemudian setelah bentuk yang short answer, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa men-setting dalam bentuk soal kalkulus ya Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan cari turunan ya, mungkin yang lebih kompleks persamaan kalkulusnya, misalkan cari turunan dari ya, cari turunan dari sebagai contoh ini ya, misalkan cari turunan dari fungsi, cari turunan dari fungsi fx sama dengan misalkan x pangkat 3 plus 5x sebagai contoh 5, misalkan bentuknya per fraktal ya, fraktal 5
sebagai contoh. Maka kemudian kita misalkan pilih di sini turunannya adalah misalkan di sini tadi ya, misalkan saya tulis di sini f aksen x ya sama dengan f aksen x sama dengan oke. Nah, misalkan saya tulis di sini jawabannya ya, Bapak Ibu sekalian, f aksen x sama dengan, maka saya di sini misalkan tulis jawaban yang pertama adalah misalkan 2x ya, 2x kuadrat ya, 2x kuadrat ditambah 5 misalkan jawaban pertama. Terus kemudian jawaban kedua misalkan adalah 3x ya, 3x kuadrat ya, 3x kuadrat minus fraktal misalkan fraktal 5x kuadrat misalkan seperti ini. Terus berikutnya pilihan ketiga misalkan dengan item ya, kemudian jawaban berikutnya adalah misalkan 2x misalkan. Nah, maka dari jawaban ini yang betul adalah jawaban B. Maka jawaban yang betul kita kasih tanda bintang. Jawaban yang betul kita kasih tanda bintang. Nah, setelah ini maka kemudian setelah dilalui dengan begin multi, maka n-nya juga multi. Selesai Bapak Ibu sekalian membuat 3 soal, maka kita recompile di sini. Nah, di recompile tidak ada error ya, tidak ada error. Lantas bagaimana kita melakukan import ke dalam Moodle? Import di dalam Moodle, maka bisa kita pilih yang ini dan kemudian kita download yang other log files. Lalu kita pilih yang output Moodle XML. Maka kemudian saya download yang ini. Oke. Nah, filenya adalah output Moodle 3. Maka kemudian kita pilih, kemudian kita buka LMS kita, lms.telkomuniversity.ac.id sebagai contoh ini. Kemudian saya sebagai contoh mau saya tuliskan di metode optimasi. Saya mau taruh di sini di metode optimasi. Maka kemudian pilih yang question bank. Kita pilih di more. Lalu kemudian kita bisa pilih import question. Nah, kita pilih import question, lantas kemudian kita pilih Moodle XML, dan kemudian dari XML ini kita pilih tadi file kita adalah output Moodle 3. Sehingga kita pilih filenya, maka saya pilih di sini ya, output Moodle 3, kemudian open, dan kemudian kita upload file tersebut. Nah, sudah selesai di-upload, maka kemudian kita import. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian sudah punya 3 soal pada kategori tes quiz tersebut. Bagaimana melihatnya Bapak Ibu sekalian? Tinggal continue ini ya, kita continue. Sehingga Bapak Ibu sekalian sudah punya 3 soal pada tes quiz. Pada kategori tes quiz Bapak Ibu sekalian sudah punya 3 soal. Sehingga kita bisa review di sini contoh soal kalkulus bagaimana gambarannya. Maka kita bisa import dengan sempurna. Cari turunan fx sehingga keluar bentuk yang seperti ini. Oke, jadi langsung semua terimport gitu ya, dengan baik. Terus kemudian kita juga bisa cek lagi soal bentuk yang lain, misalkan bentuk yang ini, kita preview lagi, misalkan tinggal dijawab. Ini bentuk yang numerical, sehingga misalkan kita jawab 13. Bapak Ibu sekalian bisa submit dan jawabannya correct answer is 13 ya.
Maka kemudian kita close dan bentuk misalkan yang ini. Kita preview apa jawabannya. Misalkan kita jawab yang tadi ya, harmoni. Maka jawabannya betul. Bagaimana kalau jawaban yang lain? Kita coba jawaban yang lain. Misalkan kita jawab yang tadi yang 50%, kita jawab bagaimana kalau halnya kecil? Harmoni. Nah, jawabannya salah. Kenapa? Karena kita tadi sudah menentukan case-nya itu sensitif ya. Case sensitifnya true, sehingga semua harus berukuran yang sama. Capital ya. Kalau di sini kecil maka dia akan menganggapnya itu salah. Nah, kalau hal jawabannya yang lain seperti apa? Tadi kita men-setting 3 jawaban ya. Jawaban misalkan saya menulis misalkan karena mungkin lupa bahasa Inggrisnya misalkan, sehingga kemudian saya tulis seperti ini, harmoni. Maka dia dapat, maka dia dapat setengah ya, maka tidak full warna hijau. Maka kemudian di sini adalah belajar feedbacknya, belajar lebih giat lagi. The correct answer is harmony. Oke. Baik, inilah yang kemudian Bapak Ibu bisa setting dalam beberapa jenis soal, 3 soal jenis yang saya tunjukkan. Lalu bagaimana kalau matematika yang kompleks? Matematika yang kompleks prinsipnya sama saja. Di sini saya sudah memiliki beberapa contoh. Contoh di sini saya membuat soal untuk misalkan ya, untuk materi-materi UTS kalkulus 1 misalkan. Nah, ini bentuk soalnya seperti ini. Jadi saya punya soal, question name-nya saya bagi berdasarkan karakteristik soalnya di sini ya. Di sini ada materi UTS ya, contoh misalkan. Jadi saya buat dalam bentuk latex. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya latexnya, tinggal copy paste di dalam itemnya masing-masing, sehingga sudah recompile, ini tidak ada error, maka sama prinsipnya dengan yang tadi. Maka kemudian tinggal other log files, then kita pilih output model XML. Nah, output model XML yang keempat ya, saya sudah punya jenis soal di sini. Maka kemudian tinggal kita masuk ke tempat yang seperti tadi, ke edit question. Maka kemudian kita import lagi Bapak Ibu sekalian. Kita import, maka kemudian soal tersebut bisa kita taruh di, kita pilih yang model XML, kita choose filenya, kemudian kita choose, dan kemudian kita pilih yang output model 4, open, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal upload saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentuk teks ini bisa general, tidak hanya bentuk hitungan saja, tapi kalau bentuk tulisan pun Bapak Ibu sekalian bisa setting ya dengan bentuk latex ini. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal import ya, tinggal import. Sudah ada 8 soal yang sudah terimport, maka kita tinggal continue, sehingga semua soal sudah bisa langsung Bapak Ibu transfer dari latex Bapak Ibu sekalian ke dalam model quiz ini dengan sempurna. Ini contoh yang sudah saya import, sehingga di dalam quiz bank Bapak Ibu sekalian sudah dipenuhi dengan soal-soal di dalam latex tersebut. Terus bagaimana bentuk bentuk apakah jawabannya akan diacak? Betul Bapak Ibu sekalian, jadi jawabannya itu akan diacak ya oleh sistem ya. Jadi tanpa kita setting, ini akan tetap diacak oleh sistem. Jadi kalau kita preview gitu ya, maka nanti dia akan mengacaknya. Contoh di sini R-nya pilihan yang kedua, padahal saya setting di soal tersebut R-nya adalah di pilihan ke bilangan realnya di pilihan ketiga ya, yang pilihan C. Nah, kalau saya jawabannya adalah yang A, maka kalau kita preview di jawaban tersebut ya, maka seharusnya misalkan jawabannya yang sini berarti. Maka kita submit. Nah, jawaban yang betul adalah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat mencoba mengimport langsung dengan latex. Ini semoga memudahkan Bapak Ibu sekalian, terutama yang menggunakan notasi matematika, mungkin lebih mudah ketika menggunakan latex dalam setting soal Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.